Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh Bersama Gereja Toraja Bogor, edisi Kamis 3 November 2022. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih atas kekuatan dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan akan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pagi hari ini diambil dari Habakuk 3 ayat 1 hingga 19. Habakuk 3 ayat 1 hingga 19. Dengan judul perikop doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kaya Tuhan, terhadap sungai-sungai kamu bangkit, atau terhadap laut keamarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membela bumi menjadi sungai-sungai, melihat Engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan segal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Amin, firman Tuhan. Tema bacaan kita pagi ini adalah gembira selalu di dalam Tuhan. Parannu unnarak tete dio puang. Apa yang dapat kita katakan bila melihat kembali 2 tahun masa pandemi mendera dunia ini? Sejarah dunia yang menyedihkan, penuh kesulitan ekonomi, penderitaan, kejatuhan, kematian, serta segala sesuatu mengalami penurunan. Tubuh dan jiwa kita mengalami berbagai masalah. Ditambah lagi perang, terorisme, kejahatan, ketidakadilan, kelaparan, bencana alam. Demikianlah situasi yang dialami oleh Nabi Habakuk. Lalu apakah kita sendiri masih bisa bersuka cita dalam keadaan seperti itu? Kesulitan yang dihadapi Nabi Habakuk membuatnya tetap belajar mengandalkan hikmat dan jalan-jalan Tuhan. Dalam kesadaran bahwa umat Allah sudah berdosa, Habakuk secara sungguh-sungguh berdoa meminta Tuhan terus bekerja dengan berbelas kasihan bagi umatnya yang berdosa. Habakuk akhirnya menyaksikan kesetiaan Allah bekerja dalam sejarah untuk menyelamatkan umatnya. Habakuk menyatakan kembali janji Tuhan dan kebesaran kuasa-Nya, bahwa dalam seluruh lintasan sejarah bangsa Israel, Tuhan selalu setia, hadir bekerja demi kebaikan umat-Nya. Karya Allah sepanjang sejarah ini memberi dorongan bagi umat-Nya untuk mengerti bahwa Tuhan punya rencana jangka panjang, sehingga setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak-Nya, tetapi patut memahami rencana Allah dalam kesabaran, sehingga ungkapan orang benar akan hidup oleh percayanya, akan senantiasa membangkitkan iman kendati kita berada dalam lembah kelam. Dengan iman kita dapat diangkat lebih tinggi dan senantiasa bergembira di dalam Tuhan. Bahkan kendati pun kita kesulitan, bersukacita dalam kesulitan ekonomi, namun di dalam Tuhan kita dapat bersukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa, atas firman-Mu pagi ini yang selalu setia mengingatkan kami untuk tetap setia dalam Tuhan. Tuhan menyertai kami selalu dalam pergumulan-pergumulan kami, dalam menghadapi berbagai masalah, kesulitan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kiranya kami sungguh-sungguh hidup oleh percaya kami kepadamu. Kami berdoa untuk pesiarahan kami hari ini. Sertai kami Tuhan, agar kami tetap berjalan bersama Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, dalam keadaan mereka, dalam kondisi sehat, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang bergumul teguhkan, yang lalai sadarkan, yang berulang tahun sempurnakanlah syukur mereka. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami,
dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Anugerahi hikmat kepada mereka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Berkati kami yang sudah lansia ya Tuhan. Topang dan beri kesehatan yang baik dalam menjalani kehidupan di masa tua kami. Hiburkanlah kami selalu hingga kami sungguh-sungguh tetap bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang lagi mencari pekerjaan. Campur tanganlah ya Tuhan, agar mereka mendapat kemudahan daripadamu, hingga mereka mendapat pekerjaan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang menjalani pendidikan, diberi hikmat dan keberhasilan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah saat teduh pagi ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita.